ketemu menecah bareng aku Salsa dalam acara Anection Indonesia. Kali ini Salsa sudah berada di depan perusahaan rekaman Lokananta, yaitu perusahaan rekaman tertua di Indonesia dan satu-satunya milik negara. Aku penasaran nih sama sejarah Lokananta. Actionist penasaran juga nggak sih? Yuk ikutin Salsa hanya di Anection Indonesia. Lokananta merupakan perusahaan rekaman musik pertama yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956 atas dasar inisiatif R. Maladi. Sampai sekarang Lokananta masih beroperasi walau tidak seperti dulu lagi. Bangunan yang sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 378 Surakarta, sekitar 2 km dari stasiun Purwosari. Bangunan ini memiliki luas 375 meter persegi dan berada di tengah kota. Lokananta adalah tonggak penting sejarah perkembangan musik Indonesia. Berbagai nama musisi besar lahir melalui perusahaan rekaman, tempat di mana pita master rekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya disimpan ini, seperti Gesang, Waljinah, Titik Puspa, Pink Slamet, dan Sam Saimun. Ya, Lokananta sendiri berdiri itu tahun 1956. Itu awalnya dulu emang didirikan untuk sebagai pabrik piringan hitam. Dulu untuk menyuplai siaran di RRI, jadi master-master lagu, lagu-lagu daerah di Indonesia itu dikirim ke Lokananta untuk dibuat ke piringan hitam biar bisa disiarkan di radio. Setelah itu baru lambat laun ke sini, baru ada namanya studio rekaman. Tepatnya yang ada di Lokananta, studio rekaman yang di sana itu berdiri tahun 85, yang merupakan salah satu studio akustik yang terbesar, studio terbaik di Indonesia. Terus juga di sini juga aja menyimpan ada hampir 40.000 keping piringan hitam, sisa-sisa produksi dulu. Produksi piringan hitam sendiri itu berhenti pada tahun 72 yang beralih ke kaset. Awal kaki melangkah masuk, mata saya dikejutkan dengan gulungan pita master rekaman dengan berbagai ukuran. Rasanya saya dibawa ke perjalanan waktu untuk menelusuri perjalanan sejarah musik Indonesia. Sejak berdirinya, Lokananta memiliki 2 tugas besar, yaitu produksi dan duplikasi piringan hitam serta kaset audio. Mulai tahun 1958, piringan hitam mulai dipasarkan melalui Radio Republik Indonesia dan diberi label Lokananta. Nah, yang di belakang Salsa ini adalah mixer untuk mengatur suara rekaman di studio Lokananta. Konon mixer ini hanya tinggal 2 di dunia, yaitu di studio BBC London dan yang satunya ini nih Actionist. Beberapa waktu yang lalu, Glenn Fredly dan Shaggy Dog melaksanakan proses recording di sini. Jadi untuk kualitasnya tidak diragukan lagi, karena studio akustik Lokananta ini bisa dibilang yang terbaik di Indonesia loh Actionist. Mas, tolong ajarin dong. Sampai saat ini, Lokananta masih memiliki koleksi ribuan lagu daerah seluruh Indonesia beserta rekaman pidato kenegaraan Presiden Soekarno. Sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Salah satu karya produksi Lokananta adalah rekaman lagu Rasa Sayange yang dibagikan kepada kontingen Asian Games pada tahun 1962. Wow, keren ya Actionist!
Untuk dirombak itu juga masih wacana. Jadi emang ada dari Jakarta, dari namanya Jasa Marga Property itu ada rencana untuk katanya sih mau ada pengembangan di Lokananta agar bisa sebagai tempat kreatif space dan sebagai untuk intinya komersil yang kekinian. Tapi itu juga masih wacana. Action nih, sekarang kita udah tahu tentang sejarah Lokananta nih. Ternyata luar biasa sekali ya. Sebagai generasi muda Indonesia, kita perlu mengembangkan industri musik Indonesia dan melestarikan aset seperti di Lokananta ini. Setelah ini, Salsa masih akan ngajak actionis semuanya ke tempat bersejarah lainnya yang ikonik banget di kota Solo. Penasaran kan Salsa mau ngapain dan mau kemana? Jangan kemana-mana, tetap di On Action Indonesia. Letak Keraton Surakarta tepat berada di tengah kota Surakarta, karena pada masanya merupakan pusat pemerintahan kota Surakarta. Halo Actionis, kembali lagi bersama saya Salsa. Kali ini Salsa sudah berada di Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, rasanya kurang lengkap ya kalau berkunjung ke kota Solo, tapi tidak memilih tempat yang satu ini. Penasaran kan? Yuk Actionis! Harga tiket masuk Keraton Surakarta cukup murah. Hanya dengan membayar Rp10.000, kita bisa melihat benda-benda peninggalan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Halo Actionis, sekarang Salsa sudah berada di Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, kalian penasaran gak sih sama sejarah museum ini? Daripada kalian penasaran, mendingan kalian ikutin Salsa yuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Salsa dari On Action. Nah, jadi Salsa ini penasaran sama sejarah museum ini. Bisa dijelasin sejarah-sejarahnya nggak? Ya, mari silakan masuk. Ini Museum Keraton Surakarta Adirat. Ruangan pertama terdiri dari beberapa lukisan raja-raja mulai dari ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ujung raja ke-12 itu wafat tahun 2004 dalam usia 82 tahun. Meninggalkan 6 istri, putra-putri sebanyak 35. Itu termasuk raja sekarang. Putra-putri sebanyak ini tidak boleh tinggal di kerajaan karena beliau sudah menikah semua. Jadi kalau belum menikah masih dilindungi raja tinggal di sini, tapi kalau sudah menikah semua keluar mandiri hidup di luar kerajaan. Kita ke sana. Ini namanya dandang kenceng. Ini dulu untuk memasak nasi, muatnya 50 kilo. Jadi semalam sebenarnya. Ini hanya 2 alat yang asli. Kalau ini sifatnya tanggalan saja karena dulu untuk Pangeran Purbakala di depan. Nah ini namanya solet untuk mengaduk nasi. Bahan bakunya jati, asli jati Tonoyo. Kalau ini centong. Centong ini diukir kalau dari kerajaan. Dan ini tidak pernah laut dimakan zaman karena tidak makan layak. Kenapa? Semalam karena 50 kilo kalau ada hajatan. Kayu bakarnya diambil dari 7 tempat istimewa atau tempat keramat istilahnya. Yang menanasi dibantu 9 ulama pakai doa terus sampai pagi. Nah itu zaman dulu. Tapi sekarang seiring berjalan waktu, perkembangan zaman makin canggih, makin maju, ya istilahnya banyak masuk alat-alat canggih seperti magicom, rice cooker. Jadi ini sekarang dimuseumkan. Dan kalau dulu sifatnya tradisional,
sekarang sudah tidak sesuai dengan zaman. Terima kasih Pak atas waktunya udah dijelaskan tentang sejarah museum di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama, sukses, semoga bermanfaat. Mari. Nah, actually sekarang kalian sudah tahu kan tentang sejarah Museum Keraton Kasunanan Surakarta. KRRA Bowo adalah abdi dalam keraton yang sudah mengabdi sejak tahun 1989. Ia meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai abdi dalam. Penampilan abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta menggunakan blangkon dan samir. Makna blangkon sebagai penutup kepala, sedangkan samir adalah penanda bahwa yang menggunakan adalah abdi dalam. Samir yang digunakan abdi dalam berfungsi sebagai tolak bala, yang artinya menolak kesialan. Makna samir berwarna merah kuning yang dikalungkan di leher. Kuning artinya kerajaan dan merah menandakan lemah lembut. Saya menjadi abdi dalam di Keraton Kasunanan Surakarta mulai awal tahun 1989. Jadi kalau kita hitung 30 tahunan lebih dikit. Menurut pendapat saya semua berjalan dengan baik, penuh kekeluargaan, penuh kerukunan, saling bantu-membantu atau gotong royong. Yang pertama karena atas perintah dari Sinuwun Pakubono ke-12 untuk mengembangkan budaya. Yang kedua, selaku pengembangan budaya, saya ingin melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa. Actionis kali ini ada Keraton Surakarta yang dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Suro. Pusaka-pusaka yang dikirapkan merupakan peninggalan para leluhur ratu dan raja sejak zaman Kerajaan Majapahit. Actionis sebagai kota dengan jargon The Spirit of Java, kota Solo sangat menjunjung tinggi nilai budaya yang ada. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari warga Solo yang berprofesi menjadi abdi dalam keraton. Iringan-iringan kirap yang terdiri dari barisan prajurit hingga abdi dalam. Dua gunungan raksasa yang dibawa merupakan simbol laki-laki dan perempuan. Kedua gunungan tersebut dibawa ke Komplek Masjid Agung untuk didoakan. Kebudayaan yang tetap dilestarikan menjadikan kota Solo kota budaya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, saat lagi Salsa masih punya banyak cerita menarik di dalam episode kali ini. Ojo pindah ya Cak, tetap di On Action Indonesia. Dari siang Salsa jalan-jalan ke Lokananta dan Keraton Kasunanan Surakarta. Sekarang Salsa sudah berada di alun-alun kidul Surakarta. Wah, di sini tuh ramai sekali. Memang tempat ini adalah tempat wisata malamnya warga Solo. Jadi nggak heran sih kalau semakin malam semakin ramai.
Nah, di sini tuh banyak banget para pedagang dan wahana permainan. Cocok banget buat kalian yang mau datang ke sini bersama keluarga kalian. Salsa jadi penasaran nih, kira-kira di sana itu ada apa ya? Banyak banget lampu kelap-kelip di sana. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin Salsa. Wah, ternyata di sini ada becak lampu nih, Actionist. Unik juga ya. Jadi becaknya itu dikasih banyak lampu-lampu gitu. Nah, sekarang kita langsung naik aja yuk. Mas, 1 putaran ya. Jadi buat Actionist yang ingin menikmati suasana alun-alun kidul menggunakan becak lampu seperti saya, Actionist hanya perlu merogoh kocek 20.000 saja. Wah, kalau gini pasti seru ya kalau kita kesininya bareng keluarga, sahabat, atau orang tersayang nih. Sekarang Salsa udah berada di Night Market Ngarsopuro. Jadi Night Market ini hanya buka setiap malam minggu aja. Nah, pas banget nih Salsa kesininya pas malam minggu. Dan di sini tuh banyak banget para penjual makanan, minuman, pakaian, dan masih banyak lagi. Nah, daripada kalian penasaran, mendingan kalian ngikutin Salsa deh jalan-jalan muter-muter di Night Market ini. Nah, Actionist, waktu saya jalan-jalan, saya cukup tertarik pada aksesoris ini. Unik juga ya aksesoris di sini. Saya mau beli lumayan bisa buat pernak-pernik saya di rumah. Ngomong-ngomong, kita seharian udah jalan-jalan terus nih. Nah, perut Salsa jadi lapar banget. Katanya di kota Solo ini ada tempat kuliner yang terkenal loh, Actionist. Namanya Galabo. Penasaran gak sih kayak gimana? Langsung aja kita ke sana yuk, Actionist. Nah, Actionist, sekarang saya sudah sampai di Galabo, tempat kulinernya kota Solo. Satu ya. Yang ayam kampung aja. Iya. Ada wedang ronde nih, Actionist. Yuk kita cobain. Mas, mau wedang rondenya 1 ya. Di sana. Nah, Actionist, sekarang di depan Salsa udah ada nasi liwet, sate kere, dan wedang ronde. Langsung aja kita cicipin yuk. Nah, Actionist, nasi liwet ini perpaduan antara nasi gurih dan sambal goreng Jepang. Untuk isinya pun ada ayam suwir dan ada telurnya juga. Untuk varian nasi liwetnya, ada nasi liwet bebek dan ada nasi liwet ayam kampung. Nah, kebetulan yang Salsa pesen ini adalah nasi liwet ayam kampung. Nah, untuk menu yang kedua ada sate kere nih. Langsung kita cicipin aja yuk.
Nah sekarang ada sate kere. Jadi sate kere ini bumbunya pakai sambal pecel loh. Enak banget nih actionist. Lumayan pedes juga sih. Buat kalian yang gak suka pedes, kalian bisa minta sambal pecelnya sedikit aja kok. Nah, actionist, kenapa sih kok bisa dinamain sate kere? Lucu juga ya namanya. Nah, jadi dulu itu rakyat Indonesia pengen banget makan sate daging, tapi mereka nggak mampu untuk membeli daging. Nah, kemudian mereka itu mengganti dagingnya itu dengan gembus ini. Nah, harganya pun cukup Rp2.000 aja per tusuk. Murah banget ya, actionist. Kenyang banget nih. Nah, sekarang Salsa mau nyicipin wedang rondenya. Wedang ronde ini hanya 7.000 aja loh actionist. Isinya banyak juga, mulai dari kolang-kaling, kacang, bola-bola yang dalamnya gula Jawa, dan kuahnya seger banget, kerasa banget jahenya. Cocok buat suasana dingin-dingin gini nih, sambil dengerin live musik. Seru sih rasanya. Tadi siang kita udah jalan-jalan ke Lokananta, Keraton Kasunanan Surakarta, ke tempat wisata malam Solo, dan yang terakhir kita ke Galabung. Nah, nggak lengkap rasanya kalau berkunjung ke kota Solo, tapi nggak berkunjung ke ikon kota Solo seperti Salsa ini. Satu pesan Salsa buat actionist semuanya, agar tetap melestarikan kebudayaan di tempat actionist berada. Udah cukup kita jalan-jalan hari ini, saatnya saya